Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasari, NIM 1925098, Manajemen 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan dua variabel. Dengan metode ini, kita bisa menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel yang belum diketahui sebelumnya. Misalnya, tinggi dan berat badan. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel tentang analisis korelasi, yang mana tinggi pohon diibaratkan dengan Y, diagram pohon diibaratkan dengan X. Dan untuk mencari nilai X kuadrat ialah dengan cara memangkatkan nilai X tersebut, yaitu 8 pangkat 2, 64, 11 pangkat 2, 121, 10 pangkat 2, 100, 9 pangkat 2, 81, 7 pangkat 2, 49. Dan begitu seterusnya. Dan untuk mencari nilai Y sama dengan mencari Y kuadrat sama dengan mencari nilai X kuadrat, yaitu dengan cara memangkatkan nilai Y tersebut, yaitu dengan cara 25 pangkat 2, 71 pangkat 2, 32 pangkat 2, 33 pangkat 2. Yang hasilnya ialah 625, 5041, 1024, 1089, 1764, dan seterusnya. Dan untuk mencari nilai XY yaitu dengan cara mengalihkan nilai Y dan nilai X. 25 dikalikan 8 hasilnya 200, 71 dikalikan 11 hasilnya 781, 32 dikalikan 10 hasilnya 320, dan seterusnya. Dan untuk mencari nilai sigmanya masing-masing ialah dengan cara menjumlahkan seluruh nilai Y, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, nilai X Y, yaitu yang mana sigma Y ialah 406, sigma X ialah 76, sigma X kuadrat ialah 764, nilai Y kuadrat 23.900, sigma XY 1068. Baiklah, kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam rumus analisis korelasi, yang mana rumusnya ialah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dipangkatkan 2, yang mana N adalah jumlah nilai, yang itu 8, dan dikalikan 1068 dikurang 76 dikali 406 per akar dari 8 dikali 764 dikurang 76 pangkat 2 dikali 8 dikali 23.900 dikurang 406 pangkat 2, yang mana hasilnya ialah 8.544 dikurang 30.856 per akar dari 336 dikali 26.364, yang hasilnya minus 7,49.658. Manfaat analisis korelasi adalah analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antar dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Contoh saja, seorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Jenis hubungan korelasi. Ada dua jenis korelasi, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya.
Atau sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Bisa dikatakan juga, korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Sedangkan korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Adapun metode pengukuran dalam korelasi menggunakan 3 metode, yaitu metode korelasi Pearson, kedua korelasi peringkat kendal, ketiga korelasi Spearman. Korelasi Pearson adalah korelasi Pearson. R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier. 2. Korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel, A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan A dan B adalah N N kurang 1 bagi 2. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang analisis korelasi. Jika terdapat salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.